Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata mobilitas? Ternyata mobilitas itu bukan sekadar berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Mobilitas juga adalah faktor penunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan industri. Ngomong-ngomong soal mobilitas, salah satu penggeraknya adalah industri otomotif. Toyota Group telah berkontribusi secara positif bagi industri dan masyarakat Indonesia melalui kolaborasi antara dua brand terdepannya, Toyota dan Daihatsu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bergabung di acara Toyota Daihatsu Sinergi untuk Negeri. Apa kabar yang ada di sana? Saya berdoa kita semua selalu sehat dan sejahtera. Amin. Nama saya Coki Sitohang dan saya adalah host Anda hari ini. Perlu saya informasikan bahwa pelaksanaan acara ini telah menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat, termasuk melakukan tes usap antigen sebelum acara, dan kami semua yang ada di studio ini juga selalu menjaga jarak satu sama lain. Inilah saatnya saya ajak Anda untuk melihat video perjalanan kolaborasi Toyota Daihatsu di Indonesia. Oh, ternyata sudah dari 19 tahun yang lalu kolaborasi Toyota Daihatsu hadir bersama kita. Kok rasa-rasanya kayak baru kemarin gitu kita dengar istilah mobil sejuta umat untuk Avanza dan Xenia. Karena memang dua merek ini sudah jadi top of mind masyarakat Indonesia di segmen MPV. Dilanjutkan dengan Rush dan Terios di tahun 2006 untuk segmen SUV. Setelah itu ada Agya dan Ayla untuk pasar LCGC hatchback. Calya dan Sigra untuk kendaraan di segmen LCGC MPV. Saya sendiri sebenarnya penasaran, tahun ini bakal hadir produk seperti apa yang jadi kejutan kolaborasi Toyota Daihatsu? Sebelum itu terjawab, mari kita dengarkan sambutan dari CEO Asia Region at Toyota Motor Corporation, Mr. Yoichi Miyazaki. Selamat pagi. Minister of Industry, Mr. Agus, President Director of Astora, Mr. Johnny, President Director of Daihatsu, Mr. Okudaira, our media friend and valued customers. Thank you very much for joining us today. I hope everyone is staying healthy and safe in this challenging time. Toyota and Daihatsu began our collaboration by maximizing the strengths of both companies to enhance the quality of life for Indonesians. By investing in advanced technologies and promoting local content, both companies will continue to increase competitiveness and support Indonesian government goal to develop the automotive industry. Today, we are excited to introduce our newest product under this collaboration, Toyota Race. We believe with its stylish and sporty design, Toyota Race will provide a strong choice for Indonesian customers in the growing compact SUV segment. In Indonesia, we will offer Toyota Race through Toyota Astora Motors and the Toyota dealers. As an important part of Toyota Group's global strategy
it will also be exported to almost 50 countries around the world. In line with the spirit of Toyota's 50 years anniversary in Indonesia, let us continue our journey together to produce happiness as we strive to realize mobility for all. Terima kasih. Wow, bulan April tahun 2021 ini sangat-sangat spesial karena merupakan ulang tahun Toyota di Indonesia yang ke-50. Dan ternyata kolaborasi Toyota dan Daihatsu sebagai bagian dari Toyota Group sudah berlangsung cukup lama dan semakin diperluas agar dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang besar. Nah, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan sambutan dari Toyota. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari President Director Daihatsu Motor Company Limited, Mr. Soichiro Okudaira. Selamat pagi semua. Saya Soichiro Okudaira dari DMC Japan. First and foremost, we keep praying with all our strength for the ending of COVID-19 pandemic as soon as possible. And each of you and your family can stay healthy in your precious life. Minister of Industry of Republic Indonesia, Mr. Agus Gumiwang, President Director of PT Astra International, Mr. Johnny Bunalto Chondro, Chief Executive Officer of Toyota Motor Corporation Asia, Mr. Yoichi Miyazaki, journalists, and all loyal customers. I deeply appreciate all of you for your attendance at our press conference. Daihatsu has contributed to Indonesian automotive industry over the last 40 years. Daihatsu is collaborating with Toyota in making Toyota Group's compact vehicle business competitive, including development and production. Indonesia is a very important country for us. Therefore, we will continue to invest and contribute to Indonesian society. The Daihatsu Rocky is a compact SUV with totally new design concept, including platform and powertrain, achieving roominess in compact body and drastic enhancement of basic performance as well as overall quality. This is a collaboration model between Toyota and Daihatsu. We utilize Indonesia's largest R&D center of PT Astra Daihatsu Motor to make this new model best fit for Indonesian people. We also evaluated the Daihatsu Rocky's preventive safety function that is introduced to Indonesia in affordable price as Daihatsu. We will produce the Daihatsu Rocky in PT Astra Daihatsu Motor plant, and the Daihatsu Rocky will be available at Daihatsu outlets from 30 April 2021. It's our commitment to make Daihatsu to be closest brand for Indonesian customer. As our global tagline, Light Up, or Daihatsu Sahabat in Indonesia. Terima kasih. Keunggulan Daihatsu didukung tim R&D Center terbesar sukses menghadirkan model kendaraan yang sesuai dengan keinginan pasar nasional. Sangat luar biasa konsistensi Daihatsu di Indonesia selama 40 tahun. Sangat tepat kalau saya bilang kolaborasi ini telah memberi banyak dampak positif bagi Indonesia. Mulai dari menghadirkan solusi sarana mobilitas yang lebih variatif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan secara langsung mengembangkan berbagai solusi mobilitas guna menjawab berbagai tantangan di masa depan. Kolaborasi antara Toyota dan Daihatsu ini tentunya didukung penuh oleh long-term partner PT Astra International Tbk.
Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Presiden Direktur PT Astra International Tbk, Bapak Joni Bunarto Condro. Yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, yang kami hormati CEO of Toyota Motor Corporation Asia Region, Mr. Yoichi Miyazaki, President of Daihatsu Motor Company, Mr. Soichiro Okudaira, rekan-rekan jurnalis dan pelanggan setia Astra yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sejak tahun 1971, Astra International telah menjadi mitra Toyota di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1978, Astra juga menjadi mitra Daihatsu di Indonesia. Merupakan kebanggaan bagi kami telah menjadi bagian dalam perjalanan panjang Toyota dan Daihatsu dalam mengembangkan produk-produk yang tentunya selaras dengan cita-cita Astra, yaitu sejahtera bersama bangsa. Pada saat ini, Toyota dan Daihatsu telah memiliki berbagai line-up yang sebagian besar telah diproduksi lokal di Indonesia dengan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi dan mencapai 95% pada produk tertentu. Untuk mendukung pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, Daihatsu juga memiliki Research and Development Center yang berlokasi di Kerawang. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang Toyota dan Daihatsu dalam investasi dan kontribusi untuk terus memajukan industri otomotif nasional. Di tahun 2020 lalu, pasar retail mobil Indonesia terkoreksi cukup dalam akibat pandemi dengan penurunan sebesar 45% dibandingkan tahun 2019. Dalam masa yang sangat sulit dan menantang di tahun lalu, Toyota dan Daihatsu masih membukukan pangsa pasar retail yang baik. Pada tahun ini kami percaya pasar mobil Indonesia akan mulai membaik, didukung dengan kondisi perekonomian yang lebih baik dan adanya kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan pemerintah mulai Maret 2021. Tidak hanya di pasar domestik, merek Toyota dan Daihatsu juga masih menjadi kontributor terbesar untuk ekspor kendaraan roda 4 dari Indonesia hingga saat ini dengan kontribusi lebih dari 60% dari total ekspor kendaraan roda 4 kita. Jaringan distribusi, penjualan, dan purna jual yang dikelola Astra juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, saat ini Astra telah melakukan modernisasi terus-menerus secara berkesinambungan terhadap proses bisnis yang ada untuk dapat melayani pelanggan Astra melalui kanal digital dengan tujuan agar Astra senantiasa memberikan pengalaman dan pelayanan terbaik kepada pelanggan dalam seluruh perjalanan kepemilikan mobil. Pada hari ini, kolaborasi antara Astra, Toyota, dan Daihatsu yang telah berjalan hampir 2 dekade kembali diperkuat dengan peluncuran produk kolaborasi Toyota dan Daihatsu terbaru. Kami menyambut dengan gembira produk ini, yang melanjutkan semangat kolaborasi yang telah berjalan dengan baik dan sukses selama ini. Diawali dengan peluncuran Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia di tahun 2004. Kemudian diikuti Toyota Rush dan Daihatsu Terios, Astra Toyota Agya dan Astra Daihatsu Ayla, serta Astra Toyota Calya dan Astra Daihatsu Sigra. Kami berharap produk ini memberikan semakin banyak pilihan bagi masyarakat Indonesia sebagai solusi mobilitas berkualitas yang merupakan semangat bersama Astra, Toyota, dan Daihatsu. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Perindustrian, atas dukungan yang tiada henti terhadap industri otomotif nasional. Toyota Motor Corporation dan Daihatsu Motor Company yang menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus melakukan pengembangan produk bagi pasar Indonesia. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan
yang telah memilih Toyota maupun Daihatsu sebagai kendaraan mereka. Astra bersama Toyota dan Daihatsu berkomitmen untuk terus berinovasi agar tumbuh dan berkembang menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati setiap langkah dan usaha kita. Terima kasih. Tidak perlu diragukan lagi, Astra sebagai mitra Toyota maupun Daihatsu benar-benar memiliki komitmen yang tinggi untuk sejahtera bersama bangsa. Saat ini juga bersama kita telah hadir Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Mari sama-sama kita saksikan sambutan beliau. Yang saya hormati CEO of Toyota Motor Corporation Asia, Mr. Yoichi Miyazaki, President of Daihatsu Motor Company Japan, Mr. Soichiro Okudaira, Presiden Direktur PT Astra International Terbuka, Bapak Joni Bunarto Condro, para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Melalui kesempatan ini, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Daihatsu, Toyota, serta Astra atas komitmennya menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan bermotor. Launching produk kolaborasi Daihatsu Rocky dan Toyota Race merupakan bukti kuat sebuah komitmen untuk terus melakukan inovasi, investasi berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja, serta semaksimal mungkin menggandeng mitra, supplier lokal dalam rangka memperkuat struktur industri otomotif nasional. Industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Sebanyak 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih telah beroperasi di Indonesia. Sektor ini telah menyumbang nilai investasi sebesar 71,35 triliun rupiah dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38.000 orang dan lebih dari 1,5 juta orang bekerja di sepanjang rantai nilai industri ini. Produk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih produksi dalam negeri telah mampu menembus pasar ekspor ke lebih dari 80 negara di dunia. Pada periode tahun 2020, ekspor kendaraan CBU sebanyak 232,17 ribu unit atau senilai 41,86 triliun dan ekspor CKD atau CKD atau completely knockdown sebanyak 53,03 ribu unit atau senilai 1,23 triliun. Dengan dampak yang signifikan ini, industri otomotif dinilai memiliki peran penting dan strategis sehingga dimasukkan ke dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 yang mendapat prioritas pengembangan dalam implementasi industri 4.0 tersebut. Sektor industri otomotif ditargetkan pada tahun 2030 akan menjadi pemain global dan ekspor hub kendaraan bermotor, baik untuk
kendaraan berbasis bahan bakar minyak atau ICE maupun kendaraan listrik atau EV. Hal ini tentunya akan memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global serta menjadi jembatan bagi sektor industri kecil dan menengah untuk juga bisa masuk ke dalam rantai suplai industri otomotif global. Bapak dan Ibu sekalian, Daihatsu Rocky dan Toyota Race merupakan kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc yang saat ini memiliki pangsa pasar penjualan terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 34,1% untuk periode bulan Januari dan Februari 2021. Dan dengan mengusung model Sport Utility Vehicle atau SUV yang akan memenuhi ekspektasi customer terkait ketangguhan dan kelincahan di berbagai medan. Dalam rangka meningkatkan penjualan kendaraan bermotor produksi dalam negeri, pemerintah memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPN BM DTP berlaku mulai 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2021 untuk KBM roda 4 dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc dan mulai 1 April relaksasi tersebut telah diperluas sampai dengan kapasitas mesin 2.500 cc. Sampai dengan akhir Maret ini telah terjadi peningkatan penjualan cukup signifikan untuk kendaraan bermotor roda 4 dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc, yaitu sekitar 140% dari penjualan bulan Februari 2021. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi pemulihan sektor industri otomotif yang memiliki multiplier effect yang sangat luas bagi sektor industri lainnya, sehingga pada gilirannya akan mampu menjumpstart perekonomian nasional. Sebagai peserta program relaksasi PPNBM DTP ini, saya berharap PT Astra Daihatsu Motor sebagai produsen kedua model kendaraan tersebut berkomitmen untuk meningkatkan lokal komponen lebih dari 70%, termasuk engine, body, chassis, dan transmission. Target produksi sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar 34.300 unit, di mana 8.800 unit diantaranya didedikasikan untuk pasar ekspor. Hadirnya Daihatsu Rocky dan Toyota Race tentunya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi kendaraan Daihatsu dan Toyota, sehingga akan memperbesar peluang ekspor terutama ke negara-negara yang telah memiliki FTA dengan Indonesia, serta melibatkan lebih banyak lagi SDM industri dan lebih banyak lagi pemasok lokal, termasuk sektor industri kecil dan menengah dalam rantai nilai operasi bisnis Daihatsu dan Toyota di Indonesia. Akhirnya, sebagai penutup, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Daihatsu, pada Toyota, serta Astra atas launching produk kolaborasi Daihatsu Rocky dan Toyota Race. Kami berharap hal ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis Daihatsu dan Toyota di Indonesia ke depan, sekaligus akan mendukung perekonomian nasional Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Teman-teman semuanya, dengan berbagai produk dan layanan yang dihadirkan oleh Toyota dan Daihatsu, serta dukungan dari pemerintah Republik Indonesia, tentu kita berharap industri otomotif dapat menjadi salah satu mesin pendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Sekarang, kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu mengintip produk kolaborasi terbaru dari Toyota Daihatsu untuk Indonesia. Untuk itu, dengan hormat saya mengundang bergabung bersama di sini, Mr. Susumu Matsuda, President Director PT Toyota Astra Motor, Mr. Toshinori Edamoto, President Director PT Astra Daihatsu Motor, Bapak Henry Tanoto, Vice President Director PT Toyota Astra Motor, dan Bapak Erlan Krisnaring Cahyono, Vice President Director PT Astra Daihatsu Motor. Teman-teman sekalian, sambutlah kolaborasi terbaru Toyota Daihatsu. Thank you, Mr. Susumu Matsuda, Mr. Toshinori Edamoto, Bapak Henry Tanoto, dan Bapak Erlan Krisnaring Cahyono. Sampailah kita di penghujung acara. Telah kita saksikan bersama perjalanan kolaborasi dan komitmen sinergi Toyota Daihatsu untuk Indonesia lebih baik dan sejahtera dengan menghadirkan Toyota Raze dan Daihatsu Rocky. Mewakili Toyota dan Daihatsu, saya Coki Sitohang mengucapkan terima kasih atas segala antusiasme yang teman-teman semua tunjukkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan di dalam acara ini. Kiranya kita semua selalu sehat dan sejahtera. Kami undur diri. Selamat siang.